Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat malam dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Saya percaya kita sudah menyiapkan diri kita dan juga waktu kita, juga tentu bersama dengan keluarga kita untuk berdoa bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain dimanapun berada. Mari kita ambil waktu sejenak ini untuk berada di bawah kaki Tuhan, secara khusus menyampaikan permohonan dan doa-doa kita. Malam hari ini saya tidak sendirian, nanti pendoa-pendoa kita akan dipimpin oleh Diaken Andi, setelah itu Diaken Piska, dan nanti diakhiri oleh Diaken Salim, sebelum nanti saya mengakhiri ibadah kita. Baik, mari kita berdoa. Sebelum kita memulai, saya pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini, kalau kami boleh dikumpulkan kembali dari tempat kami masing-masing untuk hadir di bawah hadirat Tuhan dan kaki Allah, di mana kami boleh bersekutu, berelasi pada jam yang sama, jam ini bersama-sama untuk menghadap Tuhan. Mohon Roh Kudus menuntun kami, agar setiap kami boleh menggapai Tuhan di dalam ibadah ini dan juga di dalam doa-doa kami. Pimpin ibadah doa ini dari awal hingga selesainya Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan di dalamnya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan naikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 264. Ini ada satu lagu yang luar biasa, yang mendorong kita, memotivasi kita sebagai laskar Tuhan untuk lekas ya mencari Tuhan agar kita segera dilepaskan, dibebaskan ya. Karena itu kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat, pujian yang sangat membangun iman. Mari hai laskar, mari lekas, carilah Tuhan agar lepas dari seterumu jahat dan keras. Mari teman segera, sungguh-sungguh bagus dan senang, serta Tuhan dalam mahathra. Dengan tenteranya yang telah menang, nanti kau bersenang. Dua, jika kau jauh dan tercerai, gagah musuhmu jadi lebih. Jangan kau tinggalkan Al-Masih, mari teman segera. Senang serta Tuhan dalam mahathra, dengan tenteranya yang telah menang, nanti kau bersenang. Musik saja. Yang ketiga, mari panglima memeri perang, yang firman Allah kuat di perang, ketopong selamat perisai iman, mari teman segera. Sungguh-sungguh bagus dan senang, serta Tuhan dalam mahathra, dengan tenteranya yang telah menang, nanti kau bersenang. Haleluya. Pada akhirnya kita akan menang bersama dengan Allah kita.
Baik jemaat Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-8, yang ke-9 ayat 18 sampai yang ke-26 ya. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-26 dari pasal 9. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, saudara-saudara, kita masih merenungkan satu tema besar kita selama pandemi, yaitu bagaimana beriman di tengah-tengah pandemi, saudara-saudara ya. Nah, seringkali kita nggak tahu reaksi kita pada waktu kita mengalami masa-masa sukar, waktu kita mengalami musibah, waktu kita mengalami yang namanya persoalan dan sebagainya. Sikap macam-macam orang itu berbeda-beda ya. Ada yang mencari pertolongan kepada manusia, ada yang mencari pertolongan kepada orang-orang pinter gitu ya. Tapi mungkin juga ada yang datang kepada Tuhan. Nah, dalam kisah ini ada dua orang yang datang mencari Tuhan. Ya, dua orang yang datang mencari Tuhan. Yang pertama adalah kepala rumah ibadat. Itu ayat 18 dan ayat 19. Ya, dikatakan bahwa seorang kepala rumah ibadat datang menjumpai Yesus lalu berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu dikatakan selanjutnya bahwa Yesus bangun dan mengikuti orang itu. Saudara, rupanya anak kepala rumah ibadat ini baru saja meninggal. Tentu kita tahu bahwa si ayah atau si orang kepala rumah ibadat ini ada seorang yang sedang berduka cita pada waktu itu. Dia sedang kehilangan anak perempuannya yang dia sayangi. Ya, dia tentu sedang dalam hati yang sangat pedih karena kehilangan anaknya. Nah, ini seorang ayah. Ya, hari ini saudara-saudara, COVID-19 telah membuat kita kehilangan sanak saudara kita. Ada yang kehilangan ayah ibunya, tapi ada juga ayah ibu yang kehilangan anaknya. Ada yang kehilangan orang tuanya, kakek neneknya. Wow, terlalu banyak korban dan terlalu banyak kesedihan di masa-masa sulit ini. Nah, ini dialami oleh kepala rumah ibadah. Dia baru kehilangan anak perempuannya. Tentu dia sangat-sangat sedih. Tapi yang menarik adalah di tengah-tengah kesedihannya, di tengah-tengah kedukaannya, dia ingat kepada nama Yesus. Dia tahu ada seorang yang bernama Yesus yang dia yakin orang itu bisa membangkitkan anaknya yang meninggal. Karena itu dia datang, dia mencari Yesus. Dan puji Tuhan, dia ketemu dengan Yesus. Dan waktu dia ketemu dengan Yesus, dia berkata apa adanya kepada Yesus. "Yesus, anak perempuanku baru saja meninggal. Mohon datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka pasti ia akan hidup kembali." Wow, waktu saya baca ayat 19 ini satu pernyataan iman di tengah-tengah kedukaan. Ini satu pernyataan iman di tengah-tengah kesedihan. Dan ini juga satu pernyataan iman di tengah-tengah tiada harapan.
Saudara, banyak orang kalau mengalami yang namanya kedukaan, kesedihan, atau musibah apapun namanya, jarang kita punya pernyataan iman seperti ini. Letakkan tanganmu di atasnya, maka ia pasti hidup kembali. Ini kepala rumah ibadat yang punya iman luar biasa yang tidak ada pada banyak orang pada zaman itu. Dan akhirnya Yesus datang. Yesus mengikuti dia ke rumahnya. Di sini kita melihat bahwa kasih Yesus begitu besar. Di tengah-tengah kesibukan dia melayani, dia mau pergi malah mengikuti orang ini. Ya, karena cinta kasihnya yang besar kepada mereka. Dan waktu mereka sampai di rumah kepala rumah ibadat ini, Yesus melihat ada banyak orang sedang berkumpul di rumah duka itu atau di rumah orang ini. Dan Yesus bilang, pergi, ini anak tidak mati, tapi dia hanya tidur. Dan akhirnya Yesus memegang tangannya dan anak itu pun bangunlah. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan bagian ini, Yesus sedang menunjukkan otoritasnya dan kuasanya atas maut. Kematian bagi Yesus bukan menjadi soal. Kematian bagi Yesus itu hanya seperti tidur saja. Sebab kenapa? Karena dia berkuasa membangkitkan orang mati. Kita tahu waktu dia membangkitkan Lazarus, tidak ada satu masalah bagi dia. Ketika dia panggil, "Ya Lazarus, keluarlah." Maka dia keluar. Saudara, Yesus sedang menunjukkan satu harapan besar bagi kita sebenarnya. Kalau engkau percaya Yesus, maka tidak lagi takut sama kematian, bukan? Kalau engkau percaya Yesus, apalagi yang menjadi soal? Maut sekalipun tidak masalah. Kalau hari ini Tuhan mau membangkitkan keluarga kita yang sudah mendahului kita, bisa. Tapi tentu atas kehendak Tuhan, bukan? Tapi kalaupun tidak, kita tetap bersuka cita. Karena Yesus nggak berubah kok. Dia berotoritas, dia berkuasa atas maut, atas kematian. Karena itu ngapain kita begitu khawatir? Ya, kalaupun kita nggak dibangkitkan di dunia ini, pasti nanti kedatangan kedua kali dia membangkitkan saudara dan saya. Karena kematian bagi Yesus hanya seperti tidur saja. Dan ini berita sukacita buat kita di tengah-tengah pandemi ini. Sekarang kita lihat orang yang kedua, saudara. Orang yang kedua mencari Yesus adalah seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Wow, ya. Saya mau membacakan apa yang dikatakan di situ, ayat 20 sampai 23, ayat 22. Dikatakan bahwa seorang perempuan datang tiba-tiba waktu Yesus lewat, dia datang dari belakang, dikatakan dia datang dari belakang. Lalu menjamah jubah Yesus. Sebab dalam hati perempuan ini dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, ya, ini satu pernyataan iman yang kedua yang luar biasa. Pernyataan iman dari seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Saudara bayangkan, ya, di 12 tahun pendarahan, saya yakin ini orang sudah kurus kering luar biasa. Dan saya juga yakin dia sudah putus asa luar biasa. Karena pasti mungkin dia sudah keliling ke semua tempat mencari kesembuhan tapi nggak kunjung sembuh juga. Tapi hari itu berita sukacita datang. Dia dengar Yesus akan lewat. Dan dia tahu siapa Yesus ini. Dan dia punya satu iman yang luar biasa. Tanpa ngomong-ngomong dengan Yesus, dia yakin waktu dia jamah jubah Yesus pasti sembuh. Saudara, perempuan yang menderita 12 tahun ini nggak minta waktu berjumpa khusus dengan Yesus, nggak perlu. Dia nggak butuh Yesus tetap ketemu muka dengan muka Yesus, nggak perlu. Dia cukup dari belakang. Dia juga nggak perlu seperti kepala rumah ibadat tadi minta Yesus datang ke rumahnya untuk sembuhkan dia. Enggak. Dia cuma mau curi waktu sedikit saja dari belakang hanya untuk menjamah jubah Yesus. Itu udah cukup bagi dia. Dan betul, waktu dia menjamah jubah itu, Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, mengalir kepada orang yang sakit ini. Dan akhirnya dia bilang, teguhkan hatimu dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan sejak saat itu kata Alkitab, wanita pendarahan yang 12 tahun ini
dikatakan sembuh. Saudara, yang menarik adalah wanita ini salah satu teladan buat kita. Mampukah kita punya iman di tengah-tengah kelemahan kita? Atau seringkali kita ini justru makin down ketika kita menghadapi suatu penyakit yang gak sembuh-sembuh. Ketika kita mengalami satu penyakit yang susah dipulihkan, disembuhkan, malah kita menjadi orang yang putus harapan. Ternyata orang ini enggak. Kedua orang ini memberi teladan. Apapun masalahmu, jawabannya cuma Yesus. Cari Yesus, datangin dia. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, kesembuhan buat kita. Tapi ingat, tentu kita tidak naif, ya. Oke, Pak Pendeta sudah bilang, datang ketemu Yesus pasti sembuh. Saya sudah datang berkali-kali, tapi penyakitku nggak sembuh-sembuh juga. Saudara, itu bukan persoalan itu, ya. Kalau Tuhan izinkan sembuh, pasti bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan juga, ingat, paling tidak Tuhan beri kekuatan dan kesehatan buat kita. Amin. Kayaknya Tuhan menolong kita, bagaimana kita harus beriman di tengah-tengah pandemi hari ini. Mari kita akan naikkan satu pujian, dan setelah nanti kita naikkan pujian ini, dia akan Handi akan memimpin kita dengan doa pertama, nanti akan disusul oleh doa kedua, ketiga oleh dia akan Piska dan dia akan Salim. Kita naikkan pujian dari dari nyanyian kemenangan iman nomor 301, ya 301, penuhilah dengan hadiratmu. Kita naikkan pujian ini. Penuhilah kan hatiku dengan hadiratmu, laksmua yang ku buatku senang di matamu. Roh Kudus curhat terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teduh. Dua. Penuhilah dengan hadiratmu, ku dapat kuasamu. Sekarang punya Tuhan beri, roh angkat yang keji. Roh Kudus curhat terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teduh. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan berdoa untuk pokok doa yang pertama. Kita berdoa untuk GP Kris Kelapa Gading. Kita berdoa untuk setiap ibadah online yang kita selenggarakan di masa pandemi ini, biar kiranya boleh terus menjadi berkat buat banyak orang dan juga jemaat yang mengikutinya secara online. Kita berdoa untuk tim pelayanan ibadah online ini yang setiap minggunya berjerih lelah bersama-sama menyiapkan setiap materi, merekamnya, dan berusaha sebaik mungkin sehingga materi yang dipersiapkan ini betul-betul menjadi berkat pada saat ibadah berlangsung. Kita berdoa untuk para diaken, hamba Tuhan, dan seluruh komisi yang ada komisi sekolah minggu, ada remaja dan pemuda. Kita berdoa untuk semua keluarga dalam kondisi pekerjaan, ekonomi, dan juga anak-anak yang sekolah secara online. Dan terlebih penting, kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman kita semua sebagai jemaat dan umat Tuhan dimanapun berada. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kami boleh ada hingga hari ini
Semua karena penyertaan Tuhan, karena hadirat Tuhan yang terus menguatkan kami, Roh Kudus yang menuntun setiap kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari dalam pimpinan Tuhan. Malam hari ini ada satu kesempatan kami boleh berdoa, dan kami membawa gereja kami, GPKRIS Kelapa Gading, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, gereja ini boleh eksis hingga hari ini karena penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh hamba Tuhan, dan juga untuk diaken yang campur tangan dalam pelayanannya. Tuhan berikan hikmat juga untuk Bapak Gembala kami, Pendeta Ipin Alam dan keluarga. Tuhan senantiasa mengurapi dan memakainya menjadi hamba Tuhan dan menjadi berkat dimanapun beliau melayani. Demikian juga untuk keluarganya, Tuhan melindungi dan memberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh tim pelayanan ibadah online yang berjerih lelah setiap minggu merekam seluruh materi yang ada, berupaya memberikan yang terbaik, dan Tuhan kami persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi saluran berkat dalam ibadah online yang diselenggarakan dan boleh disaksikan oleh jemaat-Mu, dan hadirat Tuhan boleh dinyatakan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih ya Bapa. Saat kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, semua jemaat-Mu dari berbagai kalangan, baik itu kalangan lansia, opa, oma, orang tua, bapak, ibu, dan juga anak-anak. Tuhan tahu setiap langkah kehidupan kami ada pergumulan masing-masing kami hadapi. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Dan terlebih Tuhan menguatkan kami. Tuhan memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati ekonomi setiap keluarga. Dan Tuhan buka jalan sehingga apapun yang diusahakan boleh berhasil. Tuhan berikan hikmat, ide-ide dari Tuhan di masa yang tidak mudah ini Tuhan. Sehingga kami boleh bertahan, bahkan boleh menang atas pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk para orang tua kami, opa, oma. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, jagai, lindungi. Dan Tuhan yang memelihara mereka dalam setiap usia indah mereka. Mereka melihat tangan kasih Tuhan menyertai mereka, menopang mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga semua anak-anak kami yang masih kecil, yang bertumbuh dewasa dalam kondisi remaja, pemuda. Tuhan memberkati mereka semua. Dan kami percaya mereka boleh tumbuh besar dalam takut akan Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pelihara pertumbuhan iman jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga kami semua sepenuhnya senantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk doa pokok kita yang kedua, kita juga berdoa untuk sinode GPKRIS kita. Kita berdoa untuk 30 gereja lokal yang ada tersebar dari Klasis Jatah, Bangka Belitung, dan Jatim Bali. Kita berdoa untuk para diaken dan para hamba Tuhan, setiap gereja yang ada. Kita berdoa untuk setiap jemaat dengan total 6.656 anggota jemaat yang tersebar di GPKRIS se-Indonesia. Kita berdoa untuk ibadah-ibadah baik offline maupun online yang dilakukan. Kita berdoa untuk sidang raya Sinode GPKRIS yang ke-26 pada tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus 2021 yang diadakan secara online, setiap panitia dan peserta sidang raya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali datang padamu. Kami mengucap syukur untuk segala kasih setia, kebaikan Tuhan untuk sinode gereja kami. Sinode GPKRIS ini boleh ada sampai saat ini, boleh eksis, itu semua karena kasih pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk adanya 30 gereja lokal yang tersebar di Klasis Bangka, Belitung, Klasis Jatah, dan Klasis Jatim Bali. Kami bersyukur untuk gereja-gereja yang telah Tuhan pakai, tumbuhkan. Dengan adanya setiap hamba Tuhan yang melayani, kami sungguh bersyukur. Tuhan berikan hati yang mau melayani, mau menjadi gembala-gembala setiap jemaat Tuhan di setiap GPKRIS yang tersebar. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, biarlah pelayanan mereka Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat GPKRIS se-Indonesia yang sekarang telah berjumlah 6.556 jemaat. Biarlah Tuhan setiap jemaat ini boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau
di dalam iman, yakin dan percaya pada Tuhan. Dalam waktu yang dilewati yang tidak mudah, tapi Tuhan, biarlah jemaat Tuhan terus mengandalkan Tuhan, terus bertumbuh iman di dalam Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap program-program gereja yang ada, melakukan ibadah secara offline maupun online. Tuhan senantiasa menuntun, memelihara, dan kiranya Tuhan menyertai setiap gereja-gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk sidang raya Sinode GP Kris yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Agustus nanti. Ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap rangkaian acara yang telah direncanakan setiap panitia. Tuhan memakai sidang raya ini, biarlah setiap majelis sinode, hamba-hamba Tuhan yang melayani, boleh bersatu hati pikiran untuk merencanakan setiap program-program ke depannya bagi Sinode GP Kris kami. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, dan kiranya biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap keputusan yang diambil dari sidang sinode ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap peserta yang ikut ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami untuk Sinode GP Kris kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah melalui sinode kami membawa kemuliaan bagi dunia ini. Haleluya. Amin. Pokok doa ketiga, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi, dan kita juga berdoa untuk segenap masyarakat Indonesia. Kita berdoa untuk usaha pemerintah yang saat ini sedang dilakukan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 di negara kita. Kita mau berdoa bersama-sama untuk para medis, para gugus tugas TNI Polri, semua penyaluran obat-obatan, oksigen, dan vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Kita juga mau berdoa untuk PPKM yang saat ini masih berlangsung. Kita buka suara bersama, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya agar Tuhan yang tolong dan pimpin buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Kau ampuni bangsa dan negara kami. Kau ampuni kami Bapa. Kau tolong bangsa dan negara kami saat ini. Kondisi yang darurat saat ini biarlah kiranya Tuhan boleh pimpin agar segenap masyarakat boleh diberikan kesadaran untuk melakukan prokes. Dan Bapa, kami berdoa untuk segenap pemerintahan saat ini, berdoa untuk Pak Jokowi beserta semua menteri dan staf yang bekerja. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh pimpin mereka semua, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berikan hikmat dan bijaksana untuk mengambil setiap keputusan yang terbaik buat bangsa dan negara ini di dalam penanganan pandemi COVID. Kami menyerahkan semuanya Bapa, agar boleh bekerja bersama-sama. Biarlah agar Tuhan yang pimpin dan sertai untuk pemerintah, sehingga masalah COVID ini boleh cepat diselesaikan dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk para medis yang saat ini bekerja di garis depan. Biarlah agar Tuhan yang boleh tolong dan sertai mereka, Tuhan yang jaga dan lindungi mereka, sehingga mereka boleh dijauhkan dari virus ini, dan mereka boleh melayani dengan baik di rumah sakit maupun tempat-tempat lainnya. Dan kami juga mau berdoa untuk segenap gugus tugas, untuk TNI Polri yang membantu di dalam penanganan pandemi saat ini. Biarlah agar Tuhan yang menyertai mereka semua agar boleh bekerja bersama-sama di dalam pendistribusian obat-obatan, vaksin maupun oksigen. Biarlah agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami tahu Bapa bahwa di sini begitu banyak tantangannya, begitu banyak problem-problem yang akan timbul. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin mereka semua, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau berdoa untuk PPKM yang saat ini sedang dilaksanakan. Biarlah agar Tuhan yang boleh tuntun dan sertai, sehingga melalui PPKM ini diperoleh hasil yang maksimal dan kasus COVID boleh turun dengan cepat.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami bekerja bersama-sama sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, sehingga bangsa ini keadaannya boleh lebih baik. Kami mau percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Bapa untuk bangsa dan negara ini. Kami tahu bahwa Engkau yang akan pelihara, Engkau yang akan tuntun. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah doa kita malam hari ini. Kita naikkan pujian yang terakhir kita nyanyikan tadi dari 301, sekarang bait yang terakhir yang keempat. Dekat Yesus ku nantilah aliran berkat-Mu. Oh darah-Mu ya penebus, kerjakan selamat-Mu. Roh Kudus curah terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teduh. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena ada kesempatan untuk kami menyampaikan seruan-seruan kami dan doa-doa kami. Di akhir ini kami teringat dengan salah satu dari jemaat kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Avo, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan baginya. Tuhanlah yang memberikan dia ketenangan, kesabaran di tengah-tengah penderitaan ini. Dan tentu Tuhan juga memberikan iman agar dia tetap berharap pada Tuhan. Apapun yang akan dihadapi ke depan, biar dalam kuasa dan otoritas Tuhanlah. Kau apa ini di dalam pimpinanmu saja, untuk dengan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapinya. Tuhan memberkati agar dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam kelemahan ini. Mengenal Yesus yang mengasihi jiwanya. Mengenal Yesus yang telah menyelamatkannya, yang telah boleh memulihkannya dari segala kehidupan yang lama, dan dia boleh terus percaya pada Tuhan. Tuhan yang juga menyerahkan anak dan menantunya, cucunya mungkin, dan juga semua keluarga besarnya. Dalam kuasa-Mu Tuhan memberikan mereka penghiburan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang malam hari ini telah ambil bagian dalam pelayanan dan telah mengambil bagian di dalam doa. Dalam nama Yesus Tuhan berkati kami semua. Biar dalam pergumulan-pergumulan kami makin mengenal Tuhan di dalam setiap pergumulan itu. Kami tahu bahwa pergumulan pencobaan itu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Karena itu Tuhan akan berikan kekuatan, dan setiap kali kelemahan itu datang, ada Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan untuk doa kami malam hari ini. Segala hormat, pujian kami naikkan bagi-Mu, dan semua doa ini kami taruh di bawah kaki Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ibadah doa kita telah selesai. Kiranya Tuhan menolong kita, apapun pergumulan kita, bawalah di dalam doa setiap hari dan doa-doa pribadi kita. Dan kami sebagai hamba Tuhan dan para diaken terus mendoakan Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu hari Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.